Elohim Yahweh bukanlah Allah SWT. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Elohim Yahweh. Jadi saya tidak akan membahas Allah SWT ya. Kenapa? Ya karena kalau saya ditanya siapa Allah SWT, ya saya tidak kenal, saya tidak tahu. Yang saya tahu itu nama Tuhan dari agama lain, begitu. Jadi kita tidak akan membahas Allah SWT, tetapi kita akan membahas Elohim Yahweh. Karena di dalam Alkitab ada kata-kata Allah juga. Jadi apakah maksudnya ini orang Kristen juga menyembah sesembahan yang bernama Allah atau bagaimana? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai agar teman-teman paham. Nah, mari kita baca mengenai arti kata Allah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, atau merujuk pada pujaan umat Muslim. Nah, jadi sangat jelas ya. Arti kata Allah ini sebuah nama, jadi bukan jabatan ya. Nah, ini sangat berbeda sekali menurut kekristenan. Kalau menurut kekristenan, arti kata Allah ini bukan nama, tetapi jabatan. Sebaliknya, begitu. Jadi kita orang Kristen kalau menggunakan kata Allah ini, tetapi menurut KKBI seperti ini ya, kayaknya kurang tepat ya. Karena nama Tuhannya orang Kristen bukan bernama Allah. Dan arti kata Allah di kekristenan yaitu jabatan, yang bisa diartikan Sang Pencipta, junjungan, pujaannya, begitu. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa aslinya ya. Contoh ya, di Kejadian pasal ke-1, ayat ke-1. Nah, ini menurut terjemahan baru ya, LAI ya. Kejadian 1 ayat ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau ini dibaca menurut agama lain, nah ini yang menciptakan adalah sesembahan bernama Allah. Karena Tuhan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan nama Tuhan. Jadi kalau Alkitab ini yang membaca agama lain bukan orang Kristen, ya tidak nyambung. Karena arti kata Allah ini tidak sama dengan arti menurut yang dipahami saudara Muslim. Yang arti kata Allah adalah nama Tuhan. Sedangkan di kekristenan arti kata Allah ini adalah jabatan. Begitu. Kalau kata Allah di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya tentu tidak ada kata Allah. Yang ada apa? God. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ya nggak ada kata Allah. Yang ada kata Elohim. Allah ini bahasa Arab. Paham ya? Bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani. Bahasa Arab ya bahasa Arab. Oke? Jadi kalau kata Allah ini sebuah nama, bukan jabatan, ya ini nggak boleh diganti. Contoh diganti God. Atau malah bahasa aslinya Elohim. Ya nggak boleh diganti. Allah harus tetap Allah. Kalau ini nama Tuhannya. Paham ya maksud saya? Lanjut, sekarang mengenai Elohim Yahweh bukanlah Allah SWT. Mari kita baca dari Ulangan pasal ke-6 di ayat yang ke-4 ya. Nah, kita lihat siapa yang disembah orang Israel, yang disembah Musa dan lain sebagainya. Ini kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Oke? Mari kita baca dari terjemahan baru LAI ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau ini dibaca oleh agama lain yang bukan Kristen, ini akan salah paham. Dipikir sesembahannya Tuhannya bernama Allah ini. Padahal tidak begitu. Nama Tuhannya, sesembahannya, junjungannya adalah yang Tuhan ini, Tuhan huruf besar semua ini. Nah, mari kita baca di dalam bahasa aslinya ya, di dalam bahasa Ibrani. Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad.
Jadi nama Tuhannya, sesembahannya, junjungannya yaitu YHWH ini, Yahweh, yang diterjemahkan LAI ke terjemahan baru dengan tulisan huruf besar semua Tuhan. Nah, kemudian arti kata Allah ini kalau di dalam bahasa aslinya yaitu Elohenu, yang artinya sang pencipta kita, junjungan kita. Di dalam bahasa aslinya kata-kata Allah yang nggak ada. Allah ini bahasa Arab. Bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani, bahasa Arab ya bahasa Arab. Paham ya? Jadi kalau ayat ini dibaca oleh agama lain yang bukan Kristen, ya ini nggak nyambung. Kemudian berpikir dan berkata, kita ini harus menyembah Allah, bukan menyembah Allah. Kata Allah ini di dalam bahasa aslinya nggak ada. Bahasa aslinya ya Elohenu, yang artinya sang pencipta kita, junjungan kita. Yang harus disembah yaitu Tuhan huruf besar ini. Di dalam bahasa aslinya yaitu YHWH, Yod-He-Wah-He, yang biasa kita memanggil Bapa kita, Bapa Yahweh. Begitu. Oke? Nah, sekarang mengenai perbedaan Elohim Yahweh dengan Allah SWT. Saya akan berikan contoh yang sangat-sangat mencolok sekali. Dari Kejadian pasal ke-1 ayat ke-2. Mari kita baca. Dari terjemahan baru LAI ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau ini dibaca oleh agama lain menurut agama lain, apakah Allah ini roh? Kan tentu enggak. Apakah Elohim ini roh? Sang pencipta ini roh? Tentu saja tidak, kalau menurut agama lain. Tetapi kalau menurut Alkitab, menurut kekristenan, Elohim adalah roh, sang pencipta adalah roh. Sangat jelas di dalam bahasa aslinya ada firwah Elohim, ada ruah Elohim. Dan kalau kita mau melihat perbedaannya, ya sangat-sangat banyak sekali. Contoh seperti surganya, seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman sudah tahu itu, sering kita bahas. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.